Selamat pagi pemirsa, pembentukan Kementerian Haji dan Umroh menandai babak baru dalam pengelolaan ibadah haji Indonesia. Harapan besar disematkan agar kementerian ini mampu memperbaiki kualitas penyelenggaraan haji yang selama ini menuai kritik bahkan perhatian langsung dari Arab Saudi. Namun optimisme ini tidak boleh membutakan kita terhadap risiko terbesar yang mengintai terjadinya korupsi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 28 Agustus 2025 dengan tema Kementerian Baru, Jangan Korupsi Baru bersama saya Luna Samosir. Dan Anda juga bisa, para pemirsa, menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah. Kita menyambut gembira Kementerian Haji dan Umroh, tapi membaca judul editorial pagi ini sudah wanti-wanti langsung di depan ini. Jangan korupsi baru. Sebetulnya apa pesan utama yang ingin disampaikan editorial pagi ini, Mas Arief? Ya, intinya adalah ini merupakan satu momentum yang amat sangat berharga ya, untuk membuktikan bahwa tujuan awal daripada kementerian baru yang ke-49 ini merupakan sebuah pembuktian bahwa dengan dikelolanya Kementerian Haji ini Haji dan Umroh ini secara lebih profesional, ini akan memberikan kesempatan buat publik untuk merasakan pelayanan yang lebih baik. Untuk dapat mendapatkan mungkin pengelolaan yang lebih baik sehingga bisa menguntungkan dan bahkan kalau perlu lebih murah dan lebih lebih besar dari itu, kita juga berharap bahwa korupsinya juga bisa ditekan seminim mungkin dan kalau bisa ada harapan buat Indonesia dengan jumlah Muslim terbesar di dunia mendapatkan kuota yang lebih. Jadi itu semua merupakan sebuah harapan yang pada akhirnya harus dibuktikan di kementerian ini. Nah, ada yang berkata begini, Mas Arief, ketika badan penyelenggara menjadi kementerian, itu kan otomatis dimekarkan, diperbesar. Dan ada yang mengatakan bahwa ada adagium big giant cannot dance. Ketika organisasi makin membesar, kontrolnya kan malah makin lebih sulit. Ini bukankah memunculkan resikonya yang lebih besar lagi bagi siapapun yang menjadi menteri urusan haji dan umroh? Kalau kita melihat hanya dari sisi kekhawatiran, mungkin itu yang akan selalu mengubah. Tapi kalau kita lihat bahwa di Indonesia ini dengan kuota di 2025 yang akan mencapai kurang lebih 221.000 jemaah yang akan berangkat berhaji, belum termasuk yang umroh, kita itu harusnya bisa melihat itu sebagai potensial captive market yang pada akhirnya harus mendapatkan nilai keekonomian yang baik untuk melakukan banyak hal. Dalam hal kita bernegosiasi, dalam hal kita menghitung banyak hal. Jadi saya pikir itu merupakan modal awal yang harusnya bisa kita jadikan sebagai sebuah modal optimis. Optimis, tapi kalau tidak ada perubahan sistem, jangan-jangan nanti kita masuk ke lubang yang sama. Kita akan bahas ya. Itu dia, Mas Arief, kita akan bahas ini dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 28 Agustus 2025. Kementerian Baru, Jangan Korupsi Baru. Kementerian Baru, Jangan Korupsi Baru. Sejarah ditorehkan oleh bangsa ini saat DPR menyetujui pembentukan Kementerian Haji dan Umroh Selasa 26 Agustus lalu. Pembentukan kementerian itu menjadi penanda ujung mata rantai transformasi pengurusan haji dari Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama ke Badan Penyelenggara BP Haji Oktober 2024 dan berujung di Kementerian Haji dan Umroh awal pekan ini. Selama masa transformasi itu pula, harus diakui bahwa BP Haji tidak punya cukup kewenangan dan pengalaman untuk menangani berbagai masalah penyelenggaraan haji. Bahkan, kualitas penyelenggaraan haji Indonesia di masa transisi itu dinilai mengkhawatirkan. Putra mahkota Pangeran Muhammad bin Salman Al Saud, MBS pun sampai membahas soal haji itu dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto begitu musim haji 2025 usai. Dari tahun ke tahun, jumlah jemaah haji Indonesia yang meninggal di Tanah Suci tak kunjung bisa diatasi secara memuaskan. Ada penurunan, tapi tidak signifikan.
pada 2025, total jemaah haji Indonesia yang meninggal mencapai 447 orang. Angka itu hanya berkurang 14 jamaah ketimbang tahun sebelumnya yang mencapai 461 orang. Bahkan ada sindiran dari pejabat pemerintah Arab Saudi bahwa Indonesia sengaja mengirim jemaah untuk meninggal di Tanah Suci. Maka untuk penyelenggaraan haji tahun depan, Arab Saudi menyatakan akan ikut mengawasi sejumlah hal terkait jemaah haji Indonesia. Bukan sekadar soal batas jumlah syarikah. Otoritas Saudi lewat gugus tugas gabungan dua negara juga akan mengawasi screening kesehatan jemaah hingga jumlah kasur yang digunakan jemaah Indonesia. Pengawasan hingga urusan remeh-temeh itu jelas tamparan bagi kita. Puncak gunung es penyelenggaraan haji Indonesia itulah yang diharapkan bisa diatasi dengan lahirnya Kementerian Khusus Haji. Sebab dengan menaikkan level pengurusan ibadah haji ke tingkat menteri akan cukup sumber daya dan kewenangan untuk meringkas segala masalah birokrasi dan koordinasi yang selama ini terlalu panjang. Sampai di situ kita sepakat Kementerian Haji dan Umroh memang perlu. Di sisi lain, berbagai sisi negatif penyelenggaraan haji Indonesia menjadi tantangan tak kalah krusial bagi hadirnya Kementerian Khusus Haji. Sisi negatif itu yang paling dominan ialah permainan pat gulipat di seputar pengurusan haji. Bahkan soal pengurusan penyelenggaraan ibadah haji ini sampai menyeret 3 menteri agama di 3 era berbeda dalam pusaran korupsi. Said Agil dan Mendiang Surya Dharma Ali sama-sama terpidana kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji. Modusnya pun serupa, yakni dana haji diselewengkan untuk membayari haji anggota dewan dan pejabat lainnya sampai untuk membayar tunjangan menteri. Kini Yakut Khalil Qaumas, mantan Menteri Agama sebelum sekarang, juga tengah tersangkut kasus dugaan penyalahgunaan kuota haji. Memang sejak tahun 2017, dengan berdirinya Badan Pengelola Keuangan Haji, celah penyelewengan dana haji itu ditekadkan untuk ditutup. Namun, celah korupsi bukan sama sekali sirna. Kasus yang menyeret Yakut Khalil Qaumas terjadi di rentang 2020-2024 menunjukkan bahwa celah itu masih ada dan bisa diterobos oleh modus korupsi yang diperbaharui melalui penyelewengan kuota haji. Perkiraan kerugian negara pun tidak main-main, yakni mencapai 1 triliun rupiah menurut KPK. Singkatnya, lembaga yang berubah dan bertambah bukan jaminan korupsi musnah. Pejabat culas selalu saja bisa menemukan celah. Maka pertanyaan besarnya adalah bagaimana memastikan Kementerian Haji dan Umroh bukan menjadi lahan baru korupsi? Sebab itu, transparansi dan akuntabilitas mutlak harus bisa ditegakkan sejak dini. Organisasi dan tata kerja Kementerian Haji dan Umroh yang wajib diselesaikan pemerintah dalam 30 hari mesti disusun dengan sangat ketat, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Lebih jauh lagi, sudah sepatutnya Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu inisiator kementerian baru itu memerintahkan jajarannya untuk menyusun dan memastikan mekanisme pengawasan yang ketat. Aturan itu mesti dituangkan dalam Perpres yang menjadi amanat Undang-Undang Kementerian Haji. Presiden harus memastikan bahwa kementerian baru ini yang bakal butuh dana APBN benar-benar menjadi solusi perbaikan penyelenggaraan haji Indonesia. Tanpa itu, penyelenggaraan ibadah haji kita hanya bersalin rumah, tapi kekotorannya tetap sama. Kita tidak mau itu terjadi. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Mas Arief pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Ada Ibu Ong Mei Hua. Bu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Pak Arief ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Ong, ini ada Kementerian Haji, bagaimana kita memastikan supaya pengalaman masa lalu korupsi Bu tidak lagi terjadi? Betul, insya Allah dengan dibentuknya Gus Irfan, mudah-mudahan jemaah haji bisa lancar menjalankan ibadah hajinya Bang. Jadi tidak dikorupsi, tambahan kuota untuk jemaah haji yang antriannya panjang sekali. Malah dikorupsikan. Oh itu ya, itu adalah merupakan amanah. Setiap umat ingin menjalankan ibadah haji Bang. Mau miskin, mau tidak, hanya sekali dalam seumur hidup Bang. Kalau mampu, kalau tidak mampu, jangan berkali-kali Bang. Kasihlah kesempatan kepada orang lain gitu. Selamat kepada Gus Irfan untuk menjadi Menteri Jemaah Haji dan Umroh. Kalau jadi loh Bu, sampai, bagaimana Bang? Kalau jadi belum tentu Bu, belum diputuskan. Oh ya, mudah-mudahan. Kalau DPR sudah menyetujui, semua biasanya kan jadi pintunya DPR Bang. Iya. Bu Ong, bagaimanapun. Pertanyaannya gini Bu, kalau di sekian kejadian yang lalu, itu ada banyak carut marut, ada juga kemungkinan korupsi. Lalu bagaimana memastikan di kelembagaan yang menjadi lebih besar, kementerian kan lebih besar Bu dari sekedar badan. Betul. Bagaimana kemudian memastikan korupsi itu ditekan semaksimal mungkin, Bu Ong? Iya, betul. Bang, kalau takut sama Allah, tidak melakukan hal yang menyeleweng, tidak melakukan korupsi, Bang. Bagaimanapun enaknya korupsi, itu nanti di akhirat akan dibuka, Bang Leo. Jadi dengan adanya Gus Irfan untuk menjadi Menteri Agama, Haji dan Umroh, tidak ada lagi Bang korupsi. Kasihan jemaah haji yang seperti saya, Bung. Seperti saya, Bung. Saya 2004 berangkat haji, tapi tidak pakai waiting list. Alhamdulillah. Jadi saya berangkat dengan mulus. Nah, semoga saja jemaah haji tidak antriannya panjang sekali. Jadi dengan itu harapannya. Gitu aja. Ya, semoga saja jemaah haji bisa menunaikan ibadah haji semua manusia, semua umat. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ong untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Benang merahnya Mas Arief, Bu Ong katakan harus takut sama Tuhan. Pertanyaannya adalah bisa nggak itu dipastikan pada saat Kementerian Haji ini nanti kemudian mulai bergerak? Ya, ini merupakan salah satu tantangan besar ya, Leo, karena kita lihat bahwa dana yang dikelola saat ini oleh Badan Pengelola Keuangan Haji itu kan sangat besar, jumlahnya kurang lebih 188 triliun. Dan ini merupakan salah satu challenge yang pada akhirnya harus kita buktikan bersama-sama bahwa dana itu akan dikelola ujung-ujungnya harus buat nilai manfaat yang pada akhirnya akan menyumbang kepada berapa rupiah yang bisa kita kurangi untuk kita subsidi dari nilai total yang pada akhirnya akan dibayar oleh jemaah. Nah, jadi ini semua merupakan salah satu hal yang harus jadi challenge mereka. Kenapa? Karena haji ini kan wajib bila mampu. Ya, jadi tidak ada umat Muslim yang tidak ingin berhaji. Sehingga semua aspek dalam proses penyelenggaraan dan operasinya, apalagi yang terkait dengan anggaran, harus kembali ke prinsip tersebut, bahwa ini adalah panggilan dari
yang maha kuasa untuk pada akhirnya bisa mengajak semua umat untuk bisa hadir di sana dengan cara pengelolaan yang baik. Jadi itu yang harus diingat oleh mereka. Pertanyaannya adalah kan manusia katanya tempatnya lupa, tempatnya alpa. Nah, bagaimana kemudian sistem, Mas Arief, bisa dibangun di kementerian yang baru ini, Kementerian Haji dan Umroh, untuk memastikan bahwa celah-celah itu semakin tidak ada, semakin kecil, supaya kemudian kita lihat ya kalau bisa 100%, ya 100% lah untuk jemaah haji dan umroh. Memang harus ada beberapa lembaga-lembaga independen yang pada akhirnya bisa memberikan sebuah mekanisme kontrol yang ujung-ujungnya adalah akuntabilitas. Pengawasan. Sehingga itu merupakan salah satu cara di mana kita bisa sama-sama melihat progres dari apa yang mereka lakukan. Karena kalau misalnya sekarang kita lihat bagaimana BPKH mengelola dana nilai manfaat untuk haji tersebut, itu memang ada progresnya. Sehingga paling tidak sekarang ongkos berhaji itu kan 89 juta. Publik hanya ONH reguler tuh hanya membayar kurang lebih 55 juta. 33 jutanya atau 34 jutanya itu kan dibayar berdasarkan dari dana yang dikelola oleh BPKH ini. Manfaat tadi itu ya? Dana manfaat. Nah, sehingga kalau misalnya sekarang mereka bisa melipat gandakan investasinya atau pengelolaannya, saya pikir ini akan menjadi salah satu hal yang akan dipuji oleh rakyat. Tetapi mekanisme yang termudah adalah apabila nilai manfaatnya makin lama makin turun atau makin naik gitu kan. Kalau makin turun itu berarti di dalamnya ada inefisiensi. Justru bisa kita lihat bukan hanya inefisiensi, mungkin ada korupsi. Tapi kalau nilai manfaatnya makin lama makin tinggi dan jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh publik makin lama makin kecil, nah itu merupakan salah satu tes di mana mereka kita pandang bisa lulus dan lolos. Perlu tidak kita memberikan atau mendorong supaya Kementerian Haji dan Umroh yang nanti baru dibentuk itu, Mas Arief, belajar juga kepada katakanlah negara-negara tetangga kita yang memang sudah berhasil mengelola dana haji mereka. Saya pikir harus, karena banyak sekali aksi-aksi tabung haji yang pada akhirnya bisa sangat-sangat bermanfaat. Misalnya mereka juga bukan hanya mengelola dana tersebut untuk sesuatu yang sifatnya jangka pendek, tapi juga harusnya jangka panjang. Misalnya, ini di negara mana nih? Misalnya Malaysia ya. Malaysia itu kabarnya mereka sudah melakukan berbagai macam investasi dalam bentuk properti, dalam bentuk beberapa perusahaan yang terkait dengan pelayanan. Itu sudah mereka investasikan. Jadi ini merupakan salah satu hal yang mungkin harus ditiru. Karena biar bagaimanapun jumlah dari jemaah kita tuh jauh lebih besar dari negara manapun. Jadi nilai keekonomiannya pasti akan masuk. Bagaimana memastikan harapan-harapan ini bisa berjalan, kita bahas di bagian berikut. Mas Arief, pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Arief, tadi yang disampaikan Bu Ong itu benar, takut akan Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah begini, kalau kita lihat, kita samakanlah Kementerian Haji ini dengan kementerian yang lain. Yang menjadi sering titik lemah adalah pengawasan. Kita selalu bertanya, kemana Inspektur Jenderalnya? Bagaimana dia kok bisa lolos begitu banyak korupsi-korupsi? Nah, bagaimana kita bisa mendorong, menekan supaya fungsi inspektorat itu berfungsi mumpung belum ada kementerian ini, Mas? Ya, sebenarnya saya juga menjadi anggota publik yang berharap bahwa kalau inspektorat itu bisa melaksanakan fungsinya dengan baik, kita akan memperingan tugas Kejaksaan Agung, kita akan memperingan tugas KPK, untuk pada akhirnya mereka akan punya peran yang sangat signifikan untuk mencegah berbagai macam moral hazard yang mereka hadapi. Tetapi saat ini kita kan berhadapan sama fakta yang tidak seperti itu faktanya. Hal-hal yang kita harus harapkan adalah harus ada berbagai macam lembaga-lembaga yang sifatnya lebih independen untuk bisa sama-sama menjaga transparansi dan menghasilkan akuntabilitas. Pengawas eksternal berarti ya? Jadi saya pikir ada beberapa hal yang kalau misalnya itu ternyata mau dilakukan oleh inspektorat, kan kita juga bisa bekerja sama dengan
KIP gitu ya, keterbukaan informasi publik itu juga bisa menjadi salah satu instrumen. Nah, salah satu hal memang kita harus juga ikut kontrol. Ya, peran media merupakan salah satu hal yang amat sangat signifikan untuk bisa menjamin bahwa mereka menjunjung tinggi akuntabilitas kepada publik. Dan kalau kata Bu Ong, akuntabilitas bukan hanya pada publik tapi kepada umat. Betul. Jadi itu harus kita garis bawahi. Kita bagaimana bisa memelihara optimisme kita nih Mas Arief bahwa Kementerian Haji dan Umroh akan benar-benar bukan hanya meningkatkan pelayanan tapi juga menekan penyelewengan terutamanya korupsi, Mas. Nah, jangan sampai kita mendapatkan bahwa optimisme yang sekarang kita sedang bangun, karena ini merupakan salah satu komitmen Presiden ya, di mana penyelenggaraan haji ini akan dikelola dengan sangat profesional, bisa menekan harga, dan juga justru harus juga bisa mengetengahkan akuntabilitas dan bagaimana transparansi itu bisa mereka maintain dengan sangat baik. Sehingga awal yang sangat mulia ini dan tujuan yang pada akhirnya bisa meringankan banyak umat itu harus bisa terlaksana dengan baik. Tapi satu hal yang tadi digarisbawahi oleh Bu Ong yang pada akhirnya menjadi sebuah harapan publik bersama adalah bagaimana mereka juga bisa turut memperjuangkan kuota agar antrian tidak terlalu panjang. Dan itu merupakan salah satu hal yang harus berbarengan dengan semangat anti korupsi. Kita aminkan itu, Mas Arief Suditomo. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pagi, Leo. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh harus menjadi simbol reformasi, bukan sekedar perubahan nama dan struktur. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ketat harus ditegakkan sejak awal. Presiden Prabowo juga memikul tanggung jawab memastikan kementerian ini benar-benar menjadi solusi, bukan sumber masalah baru, karena umat menunggu bukti, bukan janji. Saya Leonard Samusim, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.